Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa aklu malil haram yamna'ul ijabah. Demikian juga di antara perkara yang dilarang di dalam berdoa adalah memakan makanan yang haram. Di mana efek makanan yang haram yang kita konsumsi itu bisa membuat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang datang dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki yutilu safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi. Nabi ceritakan tentang seorang lelaki yang melakukan safar yang begitu panjang. Ya kan? Safar diantara sebab terkabulnya doa. Asy'atha akbar, kemudian penampilannya juga kusut, compang-camping, yang mana itu diantara sebab yang membuat seorang hamba lebih cepat dikabulkan doanya oleh Allah. Yamuddu yadaihi ilas sama, kemudian dia angkat tangannya. Ini juga penyebab dikabulkan doa. Lalu dia katakan ya Rob, dia sebut dari nama Allah Rob. Dan dia ulang-ulangi 5 hal yang membuat doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi apa yang terjadi jamaah? Nabi katakan wa ma ta'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Tetapi sangat disayangkan, orang tersebut makanannya adalah makanan yang haram. Apakah itu haramnya secara zat ataukah haram cara dia mendapatkannya? Dia makan makanan yang haram. Dia minum minuman yang haram. Dia pakai pakaian yang haram juga. Taib, dia pakai pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia kenyang dengan perkara yang haram. Intinya orang ini suka mengkonsumsi yang haram-haram. Apa kata Nabi? Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doa orang ini akan dikabulkan oleh Allah? Ini menunjukkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali coba perhatikan makanan yang kita makan hari ini. Minuman yang kita minum hari ini, pakaian yang kita pakai hari ini, apakah sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru makanan yang kita makan termasuk di antara perkara yang haram, sehingga itulah yang membuat doa kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara konsumsi yang haram yang banyak dikonsumsi oleh kaum muslimin hari ini adalah rokok. Rokok itu, perokok bahasa Arabnya itu syaribud dukhan. Orang yang meminum asap. Rokok apa hukumnya jamaah? Haram kan? Sepakat ya? Atau ada yang mau sepakat ya? Sepakat. Banyak ayat-ayat menjelaskan wala taqtulu anfusakum wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian campakkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Juga hadis-hadis Nabi, la darara wala dirar, tidak boleh ada mudarat, bahaya dan pembahayaan. Dan para dokter sepakat bahwa rokok itu menyehatkan atau membunuh? Membunuh, bahkan ditulis di bungkus rokok. Itu secara hukum. Belum lagi kita berbicara secara fitrah. Secara fitrah, orang yang merokok itu pasti dia mengakui bahwa rokok itu sesuatu yang tidak baik. Iya kan? Sesuatu yang tidak baik. Buktinya pasti dia nggak redo kalau istrinya merokok, anak perempuannya merokok. Ada nggak para perokok suka kalau anak perempuannya merokok? Nggak ada. Kenapa? Karena fitrahnya meyakini bahwa rokok itu sesuatu yang tidak baik. Tapi masih banyak orang yang mengkonsumsi rokok. Subhanallah. Ya bahkan mereka berdalih, tapi kan nggak bisa kami meninggalkan rokok ini. Satu hari aja nggak merokok udah pening kepala. Subhanallah. Nah, ini dia sendiri yang membuat pening kepalanya. Para ulama menyebutkan kaidah jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau dalam bab perintah, kalau Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya, ada perkara yang hamba tersebut sanggupi dan ada pula yang tidak disanggupi. Tapi kalau kapan saja Allah Subhanahu wa taala melarang seorang hamba, pasti larangan tersebut mampu untuk ditinggalkan hamba tersebut. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Dan apa saja yang aku larang, tinggalkan. Lihat, ketika Nabi berbicara tentang perintah, Nabi kaitkan dengan kemampuan. Kerjakan semampu kalian. Menunjukkan ada dari perintah syariat yang memang kita tidak mampu.
Tapi ketika Nabi berbicara dengan konteks larangan, Nabi katakan apa? Fajtanibu, tinggalkan. Nabi nggak bilang fajtanibu mastata'tum, tinggalkan semampu kalian, tidak. Nabi hanya bilang tinggalkan. Kok bisa demikian? Dibedakan oleh Nabi dua hal ini. Itu tadi kata para ulama. Ada memang perintah-perintah syariat yang kita tidak mampu. Tapi kalau larangan syariat itu semua kita mampu untuk meninggalkannya. Sekarang rokok itu masuk dalam bab perintah atau bab larangan? Bab larangan, jamaah yang dimuliakan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jadi masalah rokok itu sebenarnya bukan masalah mampu atau tidak mampu. Bukan itu permasalahannya. Masalah orang yang merokok itu adalah mau atau tidak. Bukan masalah mampu nggak mampu. Itu permasalahannya mau atau tidak. Baik.